Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Yang pertama adalah logika dan algoritma. Yang B, yang berikutnya adalah menggali ide. Yang ketiga adalah peta minda. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang. Sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting. Dalam bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source, yaitu Freemind atau Xmind. Cobalah untuk berkolaborasi dengan kawan yang berada di sekolah lain menggunakan www.mindmap.com. Ya, kalian bisa menggunakan yang online yaitu mindmap.com untuk membuat peta minda. Contoh peta minda, alat transportasi, yaitu ada pokok utama, alat transportasi, kemudian ada udara, ada darat, ada air, ada cabang lagi. Untuk yang darat adalah sepeda motor, mobil, bus. Untuk yang air, kapal. Yang untuk yang udara ada pesawat, helikopter, seperti itu. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Michael Michalko, kegunaan metode peta minda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Yang pertama, buat subjeknya dulu, judul. Buat subjeknya dulu atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda, karena subjek ini akan menjadi center dalam peta minda Anda. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. 2. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. 3. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Nah, di sini kita membuat subjeknya dulu. Subjeknya adalah liburan keluarga, posisinya berada di tengah. Kemudian buat cabang utama.
cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, yang pertama, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan? 2. Apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan? 3. Siapa saja yang akan diajak ikut serta? 4. Kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini? Dalam contoh berikut, dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Jadi seperti ini ya, cabang ada 4 cabang. Kemudian, setelah membuat cabang utama, kembangkan cabang-cabang utama. Kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci yang perlu dituangkan. Contoh di situ subjeknya liburan keluarga, kemudian dibuat cabang utama. Di situ ada 4 cabang utama, siapa, tujuan, aktivitas, dan perlengkapan. Kemudian dari masing-masing cabang utama dikembangkan lagi. Cabang-cabang utamanya dikembangkan lagi. Misalkan aktivitas. Misalkan kalau liburan keluarga aktivitasnya apa? Misalkan berkuda, berenang, belanja, main bola, dan sebagainya ya. Siapa yang ikut di dalam liburan keluarga? Bisa ayah, ibu, adik, sepupu, tetangga, terus banyak lah. Tujuannya apa? Untuk liburan keluarga, misal tujuannya ke pantai, ke taman, ke gunung, waterboom, atau kemana. Kemudian perlengkapan. Perlengkapannya apa yang diperlukan untuk liburan keluarga? Misal sepatu, baju renang, sandal, topi, dan sebagainya. Bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana jika subjek meja yang telah kita diskusikan digambarkan dalam peta minda? Hasilnya kira-kira sebagai berikut. Nah, ini tadi contoh yang tadi ya, meja. Ketika dibuat peta minda, ada fungsi, ada ide baru, ada perkembangan, ada di masa depan. Di masa depan untuk meja ada desain, ada bantuan teknologi, ada biaya produksi. Di perkembangan ada materi atau bahan, ada desain, ada keterampilan pembuat. Kemudian di ide baru muncul elemen estetis. Gampang ini. Ini manfaatnya juga sama untuk mencari ide-ide baru juga bisa. Dikembangkan untuk mendapatkan ide baru pun bisa menggunakan peta minda. Dibuat untuk memetakan subjek juga bisa. Memetakan permasalahan gitu juga bisa. Nah, ini ketika dibuat pada mindmap.com tampilannya seperti ini. Maksudnya bagaimana ketika untuk mencari ide, menggali ide melalui peta minda? Jadi saya kasih contoh. Ini misalkan contohnya di jurusan Boga. Saya kasih contoh untuk jurusan Boga. Misal, kalian pengen menciptakan produk makanan khas Tulungagung yang belum ada. Kalian ingin menciptakan makanan khas yang paling baru di Tulungagung. Caranya bagaimana? Petakan aja dulu melalui peta minda. Tulis saja makanan khas di Kabupaten Tulungagung yang sudah ada. Apa saja? Ya sebutkan sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui. Sebutkan sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui. Sampai kamu tidak ada lagi yang bisa disebutkan. Nah, dari situ kalian bisa mengamati makanan khas apa yang kira-kira belum ada di Tulungagung. Dan saya pengen itu jadi makanan khas di Kabupaten Tulungagung. Nah, itu. Yang belum ada apa? Yang belum ada apa? Nah, dari situ kan bisa diketahui, dilihat. Yang sudah ada apa saja.
yang belum ada kira-kira apa. Nah, itu jadi bisa digunakan untuk melihat peluang bisnis ya. Peluang bisnis bagi kalian di jurusan tata boga. Nah, kemudian jika sudah menemukan ide, didalami itu idenya itu yang dibutuhkan apa saja, syaratnya bagaimana untuk bisa merealisasikan ide. Nah, itu melalui belajar tadi, perbanyak pengetahuan kalian. Membaca, bertanya, kursus, dan sebagainya, sekolah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi Petaminda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.